fighting for Malaysia, Putra, the Prince Abdullah. And on the red corner, representing Indonesia, Ronald Nagasaki Siahaan. Of Beyond Combat Showbiz Sedang Indonesia versus Malaysia 2. Partai yang udah sangat panas di sosial media dari Beyond Madness, Presscon 1, Face to Face, Podcast, dan kini is the last day before the game. Oke, mana pendukungnya Putra Abdullah? Mana pendukungnya Ronald Siahaan? Oh, nah buat teman-teman semua di rumah yang nonton YouTube channelnya, ketik komen dukung Putra atau dukung Ronald hari ini. Oke, kita langsung berikan pertanyaan untuk the main event ini. Guys, di face to face bersama Bung Hisardo, kalian diberikan waktu 10 detik untuk bertatapan. Jujur, apa yang kalian pikirkan saat melihat menatap lawan kalian? Mulai dari Putra. Oke, bismillah. Masa tatapan tu biasalah kita nak tengok dia punya dari segi muka, nak tengok perasaan dia, but nothing much lah. Putra rasa biasa je. Lawan Putra dah lawan 3 kali pun it just feel the same. Tengok muka siapa, tengok muka Ronald ke, tengok muka my opponent yang before ke, it's the same. So, when you see Ronald at that 10 second, do you feel like you will win? Itu memang setiap kali Putra tengok opponent Putra, Putra tahu yang aku akan menang melawan orang yang di hadapan aku nanti. Itu aja. Oke. Dan sekarang Ronald Siahaan. Apa yang Ronald pikirkan di 10 detik pertama saat menatap Putra Abdullah? 10 menit pertama di pikiran saya itu, saya harus menutup ini mulut orang. Saya harus menyelesaikan dia, terlalu tinggi bicaranya. Jadi saya rasa yang pertama kali dalam pikiran saya itu. Oke. Dan apakah Ronald juga merasa kemenangan sudah di depan mata melawan Putra Abdullah? Ya, amin. Saya selalu percaya diri bahwasannya setiap saya fight, saya percaya saya akan memenangkan event ini. Oke, Putra Abdullah, 2 fight telah Putra lakukan di atas ring Beyond dengan brutal. Apakah besok kita akan melihat more of Putra Abdullah melawan Ronald Siahaan? Nothing much. It's gonna be hat-trick tomorrow. It's gonna be a hat-trick tomorrow. Bisa lebih dijelaskan lagi detailnya hat-trick? Apakah akan ada KO? Macam Putra cakap, every fight mesti Putra akan fikir KO, tapi dia ada cara. Kita tak boleh ni atas ring, aku akan pukul dia 1-2 terus KO, tak. Dia pun training hard juga. Saya bukan Tuhan, saya cakap okay, dia mesti KO first round, tak. Tapi ada cara dia untuk nak KO kan. So Putra ada cara, Putra dah training, game plan semua. So let's see in the ring tomorrow. Okay. Bang Ronald, kemarin di face to face sangat jelas Bang Ronald ternyata menyimpan emosi masalah IQ. Karena memang itu yang terus-terus dikatakan di face to face. Kenapa saya dibilang kurang IQ? Nah, pertanyaannya, besok kesempatan Bang Ronald untuk bisa memperlihatkan bukan cuma hanya pada Putra, tapi kepada seluruh Indonesia Malaysia
siapa Ronald Siaan? Ya, sebenarnya saya tidak menyimpan rasa sakit hati gitu ya. Saya tidak nyangka aja seorang fighter bicara begitu ke opponent, ke lawannya. Sedangkan kita, dasarnya kita itu persiapan pakai IQ. Makanya saya pertanyakan terus itu. Jadi untuk besok, saya janji akan saya tutup mulutnya sesuai omongan saya. Saya komitmen sama omongan saya tidak akan mundur. Semua omongannya akan kita buktikan, kita lihat besok. Dan saya berjanji juga untuk omongan saya akan baku pecah kembali. Let's go Indonesia. Putra, apakah siap dengan tantangan Ronald untuk baku pecah besok? Putra dah penat bercakap selama 2 bulan. Dah terlampau penat buat video, buat itu, buat ini. Saya rasa kalau dia nak baku pecah ke, saya rasa besok untuk main event, kalau rasa tak terbakar, kita akan pecah esok di atas ring. So, until sekarang sampai saat ini, apakah Putra sudah mengakui bahwa Ronald Siaan pantas berada di main event? Bagi saya biasa je. Still untuk Putra saya rasa dia bukan fighter yang layak lagi untuk di main event di Beyond sekarang. Bang Ronald bukan fighter yang layak untuk di main event Beyond 6. Gimana responnya? Ya, pandangan dia saya selalu kecil di mata dia. Tapi bagaimana dengan pandangan pencinta combat sport? Apakah dia yang layak atau saya yang layak untuk main event? Ayo, mana? Nah. Bagaimana? Saya layak bukan? Saya layak. Mana suara Indonesia? Let's go Malaysia! Saya layak. Saya main event bukan hanya sekali ini. Sudah terbukti. Mungkin bisa dilihat juga di media. Kita tutup mulutnya. Sikit pun tidak gentar saya. Tidak gentar. Kita tutup. Let's go Indonesia. Khususnya untuk fighter Indonesia besok. Kita tutup mulut mereka. Kita pulangkan mereka dengan selamat. Oke? Dengan selamat. Kami tutup mulut fighter-fighter dari saudara kami sebelah. Cocok lihat rasa? Boleh-boleh. Woo! Putra, apakah fight ini akan jadi your most competitive fight? Melihat pressure dan juga perjalanan dari Beyond Madness, it's already tense when you came up to the ring and he pushed you until now. So is it gonna be the most emotional fight in your career? Believe me, it's nothing much. Siapa yang saya lawan is gonna be a safe person yang ada di atas ring tu nanti. One on one, dia makan nasi, Putra pun makan nasi. Putra tak rasa, oh aku akan lawan dia ni, dia akan lagi kuat dari saya. Semua biasa. So, yang tahu luar biasa tu, saya dengan dia di atas ring esok. So, saat kau berkata seperti itu, apa yang kau pikirkan tentang Ronald Siaan? Tidak fikir apa-apa. Tidak pikirkan Tidak apa-apa? fikir apa-apa. Is that mean that Ronald doesn't mean anything for your fight? Yes. Ronald. Putra bilang Ronald itu nggak berarti apa-apa untuk fight dia, untuk karirnya dia. Sama juga untuk saya. Dia itu tidak apa-apa. Dia kecil di mata saya. Easy. Come to Papa Nak. Let's go. Woo! Horas. Banyak banget dari face to face, dari press con pertama, dukungan ke arah Putra di netizen. Namun itu berubah di face to face kemarin. Dukungan netizen banyak ke Ronald. Menurut Ronald, apa yang terjadi? Ya, saya melihat dari press con pertama, saya dibilang tidak ada Q.
Saya harus bagaimana? Saya Dibilang mengikuti. apa? Dibilang apa Mas Pak Ronald? Tidak ada fighter, tidak ada IQ. Terus? Saya ikutin laganya. Saya laga anak sekolah yang haus akan ilmu. Saat face to face di situ saya buktikan bahwasannya apa yang dipikirkannya, apa yang dilihatnya tidak sesuai dengan omongannya. Maka Indonesia, masyarakat Indonesia juga punya IQ, punya hati, bisa melihat siapa yang sebenarnya yang punya IQ. Saya atau dia. Sekarang lihat, kembali semuanya pro ke saya. Betul tidak? Betul kan? Sekarang semua masyarakat Indonesia melihat saat face to face. Mulut siapa yang tertutup? Semua omongannya saya kembalikan. Iya tidak? Betul tidak? Iya. Ya, mungkin salah satu, mungkin abang juga melihat bagaimana hasilnya. Ya, kalau orang yang punya IQ pasti bisa mencerna setiap omongan saya. Tetapi kalau orang yang IQ-nya di bawah pasti tidak akan masuk ke otaknya. Salah satunya, Putra. Bagaimana responnya? Macam mana pendukung boleh switch before fight? It happens. Faham? It happens. Faham? Macam mana orang boleh switch daripada Putra ke Ronald before fight? Ayo tanyakan, ayo semua teman-teman, netizen, gimana tuh bisa begitu? Silakan, elaborate. So, kebanyakan orang yang nampak sangatlah orang yang dukung dia pun sama macam dia, tak ada IQ juga. yang ngomong itu bukan masyarakat Indonesia. Saya percaya 100% itu bukan masyarakat Indonesia. Tapi pencukongnya, pencium. Ya itulah, saya tidak mau terlalu, saya cukup sesuai. Ya. Saya percaya semua yang komen-komen itu ataupun yang mendukung dia itu yaitu dari kubu dia. Saya percaya masyarakat Indonesia juga punya IQ. Kamu jangan merendahkan masyarakat Indonesia. Saya percaya masyarakat Indonesia pasti menyupport atlet-atlet Indonesia. Saya yakin 100% itu. Betul enggak? Masyarakat Indonesia. Oke, kita dengerin lagi. Mana suaranya buat... Kalau kamu terlalu muda, jangan download Timo Club. Kalau kamu nggak jomblo, jangan download. Let's go! Wow! Oke, Putra. Kalau bisa diberikan kesempatan, bila Putra diberikan kesempatan untuk mengatakan apapun yang Putra mau katakan kepada Ronald, inilah saatnya. Silakan. Apapun itu. Putra rasa sebab saya dah cakap tadi dah bosan dah dalam masa 3 bulan ni mulut yang bercakap. Hari-hari nak kena cakap itu, nak kena cakap ini, nak kena bergaduh. Saya rasa Beyond punya marketing pun dah habis. Just to wait for tomorrow. But for me saya nak berterima kasih kepada saya punya isteri. Walaupun dia mengandung, everyday siapkan persiapan saya, masakan saya. Lagi satu untuk Baba dengan Mama. Saya ingat lagi saya pernah kecewakan diorang masa saya umur 9-10 tahun. Everyday kalau saya ada fight mesti saya akan nangis dulu. But now I will prove to them that I am here. Akan perapkan diorang. Luar biasa. Ronald Sian, apabila dikasih kesempatan untuk bicara apapun tentang Putra Abdullah, ini saatnya. Sudah cukup untuk omong tinggimu. Pembuktiannya besok. Besok pembuktiannya. Oke. Tunjukkan seberapa keras kamu berlatih. Tunjukkan bahwasannya kamu sudah laki-laki yang sebenarnya. Saya sudah mencabut bahasa-bahasa saya yang mungkin menyinggung kamu. Sekarang pembuktian kita sebagai laki-laki sejati. Let's go. Mantap. Ya. Di sini juga saya sebagai fighter mengucapkan juga ya, selamat untuk nantinya yang akan lahir buah hatimu. Ya. Kamu akan jadi ayah sama seperti saya. Tapi di luar itu kita selesaikan dulu misi kita besok. Baku pecah. Let's go! Let's go! Ini bakalan jadi event terpanas. Los, gimana Los? Tanggapan lo dan feeling lo untuk fight ini? Gak usah lama-lama, I enjoy every fucking moment di sini. Gua mau langsung kasih pertanyaan aja. Langsung
aja kasih kesempatan buat mereka semua nanya, buat mereka puas. Jadi langsung aja. Oke, kita open question to audience, silakan Nakula. Langsung ya itu lah. Oke, satu dulu, oke, di belakang. Assalamualaikum. Soalan untuk Ronald. Bukan soalan lah sebenarnya. Saya mewakili seluruh rakyat Malaysia. Kita nak bagi tahu satu benda. Go to sleep bro. Oh, Ronald, dia bilang go to sleep. What are you gonna say, Ronald? Bahasamu membakarku ingin menidurkan dia besok. Let's go. Kasih mic-nya mana? Mic-nya belum selesai. Kasih mic-nya, biar seru lagi. Belum selesai. Lagi, udah. lagi. Udah. Let's go. Udah. Sabar, Oke, yang di atas juga siapin Sabar, ya, karena sabar. nanti akan ada Halimau, kesempatan. halimau Melaya. Halimau Melaya. Kita jumpa esok ya. Sekali lagi, Jai. Sekali lagi, Jai. Sekali lagi. Sekali lagi. Diri. Gak usah lah, sekali aja cukup lah. Oke, now question. Mungkin dari atas dulu ya. Oke, dari atas dulu. Ayo, ada pertanyaan? Dari atas. Dari atas ada pertanyaan, ayo. Ayo, silakan. Sebutkan nama, dari mana, berdiri ya. Oke, kalau bisa ada live boleh. Cime dulu, Cime itu dekat, Cime. Cek. Makan dia Cima. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anjan, saya akan bertanya ke Pak Presiden. Ini sebelumnya terkait tadi omongan Pak Presiden soalnya, ya udah saya nanya dulu deh. Sewaktu di podcast kan Pak Presiden pernah bilang kalau misalnya Putra menampilkan penampilan terbaik atau ya kita sebut aja Putra besok menang, Putra guarantee akan mendapatkan title shot di Beyond 7. Yang saya pertanyakan adalah kalau misalnya kita melihat ranking dari Beyond, itu di bawahnya Putra kan fighter Malaysia ada Izzat Zaki dan Kabilan. Apakah calon lawan terkuat Putra di Beyond 7 kalau besok menang antara dua itu? Saya tahu tadi Pak Presiden sudah bilang kalau misalnya siapapun bisa ketemu siapapun, tapi saya hanya menanyakan kemungkinan terbesar saja. Dan kemudian yang kedua, kalau misalnya besok yang menang Bang Ronald Siaan, apakah Bang Ronald juga akan ketemu dengan Aziz Salim untuk national title? Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Tapi sayang sekali Tapi sayang sekali saya sayang sama kamu yang pertama itu. Yang kedua sebenarnya gini. Jadi seperti jawaban saya tadi, intinya whatever happens will happen. Jadi if it is a battle between the best, it will happen. Jadi apa yang akan terjadi di liga ini adalah the best versus the best. Jadi apapun kemenangan yang akan diraih di liga ini itu adalah kemenangan yang manis. Apapun kekalahan yang dirasakan di liga ini itu adalah kekalahan yang akan jadi pelajaran. Jadi because everyone cannot pick fights. Di liga ini nggak ada yang bisa pilih siapa mau lawan siapa. Jadi when it happens, it just happens. Jadi saya nggak mau speaking on behalf of siapa-siapa. Saya cuman can do the best. Saya juga mungkin kalau kalian mau baca gimana cara Selos berpikir, Selos itu nggak diam 1-2 kali gitu loh. Jadi ketika ada hal yang saya nggak bisa jelaskan, saya nggak jelaskan. Karena lebih banyak baiknya saya untuk tidak menjelaskan. Tapi when Beyond delivers, Beyond delivers. Jadi we gonna make the best fight happens always. When Beyond deliver, we deliver. Oke, Cima. Next, let's go. Cima. Ke depan sini dong, biar kelihatan. Cima udah kawin weh, Cima udah kawin. Oh iya, congrats ya Cima ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Maju Cima, Oke maju guys, Cima. perkenalkan nama saya King Cima. Assalamualaikum everyone, sehat semua ya. Sehat. Ini saya mau bertanya dengan kedua fighter yang ada di atas main event kita. Berapa persen kepercayaan diri kalian untuk meng-KO-kan masing-masing? Dan nanti seperti yang kita tahu, face off kalian kan memang sudah panas sekali yang ditunggu-tunggu sama masyarakat semuanya nih. Apa yang akan kalian lakukan di ronde 1? Apakah akan langsung baku pukul atau masih menganalisi dulu? Dan
siapa next target kalian? Jika kalian salah satu dari kalian menang, siapa yang akan kalian call out? Oke, Putra dulu. Itu sekian dari saya. Okay, untuk Putra, kalau percaya diri itu, of course lah semua fighter pun percaya diri. Tak ada orang yang naik ring, tak percaya dengan diri sendiri. So everyone percaya diri, tapi kalau dia tak percaya diri, tak best lah dekat atas ring nanti. So bila Putra percaya diri, Ronald percaya diri, it's gonna be a baku pecah esok, okay? And one more thing, untuk nak lawan siapa next itu, Putra memang tak nak call out siapa-siapa, memang siapa yang challenge bagi, Putra akan terima dengan hati yang terbuka. Mantap. Mantap. Luar biasa. Sekarang Bang Ronald. Terima kasih untuk Cima. Oke. Untuk percaya diri sama seperti Putra, siapapun ditanya pasti 100%. Begitu juga kamu seorang fighter. Oke. Untuk besok, sesuai omongan saya akan baku pecah. Akan sesuai seperti main-main saya sebelumnya. Saya akan menghibur kalian semua pencinta combat sport Indonesia. Bakat. Iya. Untuk call out, saya belum memikirkan itu karena saya masih seperti saya bilang, setiap saya fight, saya fokus satu ini, selesai itu baru saya pikirkan selanjutnya. Saya kembalikan lagi ke promotor karena kita sekarang ini saya sebagai fighter saya ngikut promotor saya. Terima kasih Sima. Oke, Mantap. sekian, terima kasih. Good luck buat Oke. kalian semua. Next question. Tadi Nakula, silakan. Siapa itu? Sebelah Faro itu. Nah ya. Cek, Itu deket yang ngasih mic tuh. Boleh berdiri. nggak ada suaranya. Ada suaranya, ada. Ada, ngomong yang yakin aja. Cek. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan. Izin, perkenalkan nama saya Jos. Saya ada 2 pertanyaan. Satu untuk Bang Ronald dan satu untuk Bang Putra. Yang pertama untuk Bang Ronald. Putra berulang kali menyebut Anda tidak memiliki IQ bertarung dan melabeli latihan Anda sebagai gimmick dan hanya membutuhkan panggung. Jika Bang Ronald kalah pada pertandingan besok, apakah Anda akan mengakui bahwa Putra itu benar? Dan selanjutnya untuk pertanyaan untuk Bang Putra. Bang Putra menyebut Ronald adalah lawan paling mudah dalam karir Anda, itu di face to face. Namun dari semua video terlihat kalau latihan Bang Putra itu sangat keras dan sangat intens. Apakah Bang Putra diam-diam menyembunyikan fakta bahwa Ronald jauh lebih berbahaya daripada yang Abang akui? Terima kasih. Silakan Bang Ronald. Oke, terima kasih. Kalau untuk IQ, ya kita lihat aja bagaimana hasilnya sampai sejauh ini. Mungkin udah bisa dijawab sama teman-teman saat press con, saat face to face, bahkan saat sampai sekarang ini. Kalau untuk gimmick, ya saya sih mengalir aja ya, karena saya real fighter. Saya nggak ada seperti bercanda-bercanda, ya saya bawanya serius. Jadi kalau untuk gimmick saya rasa tidak. Begitu Bang. Nah, pertanyaannya, apabila besok Bang Ronald kalah, Oke. Apabila saya besok kalah, saya sangkal. Saya besok menang, bukan kalah. Cukup. Oke. Itu aja Bang, terima kasih. jadi gak ada misalnya ya Bang ya? Gak ada misalnya. Oke, next ke Putra Abdullah. Seperti yang kamu tengok yang saya post, saya training hard. Saya memang cakap dia tak ada IQ, memang dia mudah ke apa. Tapi saya ada pernah buat video. Walaupun saya anggap opponent saya remeh, tapi saya tak pernah kurangkan saya punya training. Saya selalu letak training saya nombor 1 sebab itulah adalah itu yang membuatkan saya confident untuk fight. Kalau saya tak training, saya tak akan lawan dengan dia. So every time saya ada fight, walaupun saya lawan dengan baby ke, saya lawan dengan umur 40 tahun ke, I will put the same energy. Okay? Itu saja. Okay. One last question before we wrap up today's event. Okay, Kavi, silakan. Nakula mau nanya. Diri dong. Oke. Habis ini ya. Mau nanya ke Presiden lagi tentang Liga. Oke. Yang kita tahu kan sekarang Liga ada beberapa kelas ya. Mulai dari 51, 55 dan dibuka 57, 61 dan 67. Nah. Ada Indonesia dan Malaysia di dalamnya. Ya. Nah, akankah nanti terjadi contohnya di Liga 61 tapi khusus Indonesia, Liga 61 khusus Malaysia dan Liga 61 di negara-negara lainnya. Nah, kalau sekarang kan masih tergabung. Kalau misalnya nanti di Grand Prix
akan ada pertemuan antar negara, itu klasemennya dari ranking berapa ke berapa yang masuk ke Grand Prix-nya? Apakah semua di dalam satu liga itu atau hanya 1 sampai 5 besar doang? Oke, pertanyaan menarik. The league is just one. It is beyond kick striking league. Oke, tidak akan ada beyond kick striking Indonesia League. Nggak akan ada beyond kick striking Malaysian League, Brunei League, or so on. Jadi semua akan meraih ranking tertinggi dulu. Untuk sekarang yang sedang diadu adalah Indonesia versus Malaysia, which is it is never happen in Asia. Indonesia dan Malaysia di dalam satu liga. Oke. It had happened di UFC. UFC punya liga Amerikanya, habis itu dia masukin fighter-fighter dari Meksiko, habis itu dia masukin fighter-fighter dari Eropa, and so on and so on. So when now yang sekarang lagi terjadi itu adalah ya Indonesia dan Malaysia. Ketika Grand Prix, yang saya bisa pastikan, ketika ada fighter Indonesia dan Malaysia ada yang naik, yang saya pastikan adalah 2 peringkat teratas. Jadi Indonesia dan Malaysia punya 2 peringkat teratas yang ada di Grand Prix. Setiap negara, kenapa negara Indonesia dan Malaysia punya 2 fighter? Because the home of beyond juara nasional. Maksudnya Lihat putra. Kakak Forlan, sorry. Kakak Forlan maju. Oke. Kelihatan dari situ. Prepare. Ini pertanyaan mungkin udah banyak dari kita yang melihat putra ada klip sobek kertas dengan atas nama Ronald Siaan. Maksudnya apa? Apakah putra ingin sobek-sobek Ronald di atas ring? Atau bagaimana? Dan tanggapan dari Ronald bagaimana untuk video tersebut? Oke. Putra, apa maksudnya? Saya punya ayah rindu nak tengok Jordan Boy punya siku. Saya akan bagi sekali lah. Alang-alang daripada Jordan Boy je kan. So dua-dua esok kita baku pisah. Okay? Boleh dijelasin lagi? Bapak saya Terlalu cepat. rindu Jordan Boy punya siku. Nah, gak cuma Jordan Boy besok yang main siku. Saya juga kasih lah dikit-dikit buat sobek-sobek muka Ronald. Oh, jadi artinya besok Putra akan merobek-robek muka Ronald. Gimana tanggapannya? Enggak segampang itu, Dek. Ini Ronald, Dek. Hati-hati. Nanti kamu yang saya robek-robek. Tapi nggak apa-apa, kita hargain biar besok biar seru pertarungan saya dengan dia. Nggak apa-apa. Oke, Kakak Forlan, silakan. Terima kasih. Ini saya punya pertanyaan, 1 untuk Bung Ronald dan 2 untuk Putra. Ini pertanyaan pertama untuk kedua fighter dulu. Kalau di antara kalian kalah, alasan apa yang paling bagus buat kekalahan kalian? Pertanyaan kedua untuk Putra. Kamu yakin sekali skillmu di atas Ronald dan kamu menganggap bahwa Ronald ini adalah lawan terlemah dalam karirmu? Oke. Pertanyaannya, sebentar, saya lupa, saya catat tadi, anjing lah. Sabar, Cok. Nah, ya. Tadi kamu bilang skillmu jauh di atas Ronald dan Ronald adalah lawan paling muda ya dalam karirmu. Saya mau tanya, itu hanya gimmick promosi atau bagaimana? Atau mungkin itu hanya untuk menunjukkan rasa takutmu atau apalah gimmick biar kamu terlihat keras gitu. Coba dijelaskan itu sebenarnya. Oke, kita mulai dulu. Oke. Dari Putra, apakah Putra berpikir kalau Ronald itu di bawah Putra itu hanya gimmick atau real opinion? Putra jawab first soalan dulu sebab dia bagi 2 soalan kan. Silakan. Untuk yang pertama, yang dikata kalau kalah akan bagi alasan apa? Dalam hidup saya tak ada dalam fizikal saya kalah. Itu yang pertama, okey? Yang kedua, apa tadi? Alasan yang bagus kan udah. Susah emang, tadi sebenarnya dia nggak nanya tahu. Ngomong Jadi aja. kenapa? Apakah
Putra berpikir Ronald itu di bawah Putra, Oh iya, biar skillnya kelihatan keras. itu gimmick atau real opinion? Itu adalah semua apa yang saya fikir sendiri. Saya nak cakap dia lemah ke, saya nak cakap dia keras ke, itu atas diri saya untuk confidentkan diri saya sendiri. Real. Berarti real. Pertanyaan buat Ronald apa? Buat Ronald, pertanyaannya. Tadi udah. Kalau misalnya kalah. Alasan yang bagus kalau kalah. Alasan yang bagus. Tidak ada alasan yang bagus. Saya menang. Saya menang. Bung, saya menang. Jangan tidak ada bahasa kalah. Menang. Gak ada bahasa kalah, hanya menang. Silakan, Bung Isar 25 juta. Terakhir, Sar 25 Last juta. question. Tadi angkat tangan. Tadi ada. Oke, last question ada lagi? Oke, terakhir. One more. Tuh, maybe. atas satu. Oke, ada di atas. Silakan. Gue sih berharap dari Malaysian side ada nih pertanyaan nih. Satu. Ada ya? Biar berimbang pertanyaannya dari Indonesian side dan juga Malaysian side. Oke, silakan yang di atas. Saya ingin bertanya pertama pada Selos dulu. Namanya siapa, Mas? Perkenalkan nama saya, maaf ya. Perkenalkan nama saya Mufti. Saya ingin bertanya kepada Selos, kenapa sistem untuk perebutan juara dunia menggunakan sistem Grand Prix, bukan seperti sistem juara dunia seperti di liga-liga combat sport lainnya? Itu pertama. Kedua, untuk Bang Ronald, just to clarify apa yang sudah dibilang oleh Bang Putra, katanya Bang Ronald kan gak punya fight IQ. Bagi Bang Ronald sendiri, Bang Putra punya fight IQ atau enggak? Itu. Terus yang terakhir buat Putra Abdullah, it's a dream fight for every people. Putra versus Aziz Kalim. Maybe beyond 7, are you ready to fight Aziz next? That's it. Thank you for me. Oke, buat Selos dulu. Apa? Tadi ini ya. Kenapa Grand Prix? Because why not? Because why not? We will see. Bayangin. Pertama, Grand Prix pertama akan dihelat di kelas 61 dan 67. Akan ada 16 fighter. Oke, dan akan ada 14 kali pertandingan dalam satu hari di Indonesia fucking Arena. 20.000 orang akan menonton dari awal sampai akhir dan melihat satu-satunya orang yang pantas untuk bisa mengalahkan All Nation. Mereka punya kesempatan untuk menyelesaikan All Nation. Bukan cuma satu musuh di depannya, tapi musuh berikutnya lagi, musuh berikutnya lagi, musuh berikutnya lagi. Sampai akhirnya sabuk dunia kick striking itu memiliki arti yang penuh. Because apa? Mereka mendapatkan itu dengan luar biasanya. Jadi nanti ketika sabuk itu dipegang, rasa mempertahankannya, rasa mendapatkannya, itu pasti akan jauh lebih luar biasa lagi daripada mendapatkannya dalam satu pertandingan. Setelah itu ketika mereka mempertahankannya bisa kok dilaksanakan dengan satu pertandingan. Tapi yang penting di Beyond 9 kita akan melihat ada 2 lahir juara dunia di Beyond Combat Showbiz 9. Luar biasa. Jadi jawabannya untuk itu why not? Ya, oke. Sekarang ke Bang Ronald dulu. Tadi pertanyaannya apa sih? Oh, oke. Tanggapan saya, pertanyaan abang, apakah Ronald menganggap Putra ini fighter yang memiliki IQ? Ya, itu pasti. Setiap fighter pasti memiliki IQ. Itu siapa fighter yang tidak memiliki IQ bisa naik ke atas ring? Nggak ada. Jadi menurut saya Putra itu memiliki IQ. Thank you. Oke. Last question for Putra. Macam saya cakap, siapa yang datang di depan saya, siapa yang Celos akan bagi, saya akan terima dengan hati yang terbuka. Itu saja. Oke, luar biasa. Oke guys. Last question. Last question, oke. Bapak Oke, Marul, silakan coach. last. Boleh lah last. Itu di belakang, Bang. Assalamualaikum dan selamat petang. Kenal, saya Ojen Aiwa, saya adalah founder Kunafa Aiwa. Okay. Tahun lepas saya ada, sebelum itu saya nak bercakap dekat Tuan Presiden
Celos. Okay? Salam kenal, Bang. Salam kenal Celos, salam kenal Tuan Presiden. Saya sangat-sangat berbangga kerana adanya Beyond di antara negara Indonesia versus Malaysia. Saya sangat happy. Saya sangat bangga sebab apa? Dengan adanya Beyond ni, impak sukan combat dekat Malaysia makin berkembang. Betul saya cakap. Sebelum ni tak ada siapa punya pandang fighter Malaysia kita. Tak ada siapa punya pandang. Tapi kali ni makin tahun makin orang pandang tinggi fighter kita dan kita patut support sukan combat macam ni. Dan disebabkan saya terlampau bahagia, happy, saya nak announce. Saya nak announce. Boleh saya announce? Boleh? Okay. Di Beyond 6, saya sponsor 5 orang fighter. Iaitu Putra Abdullah, saya one of the sponsor Putra Abdullah, Jordan Boy, Nidal King Joker, Jai GMT dan juga main sponsor for Kabilan Jalavan. Okay. Kita ada 10 fighter dalam Malaysia, 10 fighter Malaysia yang ikut Beyond 6. Jika ada mana-mana 10 fighter Malaysia yang menang, saya akan bagi 50 juta rupiah bonus setiap seorang. Yes. Kalau 5 orang yang menang, saya akan bagi setiap seorang 50 juta rupiah bonus. Itu janji saya. Main event 100. Yes. Main event minimal 100. Main event minimum 100. 100 juta. Deal? Deal. Abang Ojin cabar Putra. I know my adik will do very best. Ya, untuk Ronald, saya respect awak. Semoga speedy recovery buat semua fighter-fighter Malaysia kita. Dan saya tertunggu-tunggu siapa yang akan bawa balik setiap seorang 50 juta rupiah. Semua orang kenal Kunafa Aiwa di Malaysia, betul? Apa yang saya cakap, saya tidak akan menipu. Okay, may I ask question please? Bang, itu buat fighter Malaysia aja apa? Fighter Indonesia juga? Fighter Malaysia. Oh alah, okay. Fighter Malaysia kita ada 10 orang. Jadi kalau ada mana-mana fighter Malaysia kita yang menang, saya bagi setiap seorang 50 juta rupiah. Okay. Kunafa itu nggak ada cabang di Indonesia ya? Kita kalau ada yang mau Kunafa Aiwa buka cabang di Indonesia. Kau Jan, Ronald mau ngomong. Ya Ronald. Silakan. Minyak saudara 200 juta ya kalau menang saya. Oke. Mari kita lihat, gak apa-apa Ronald. Gak apa-apa, kan rezeki kamu. Kalau betul ya. Kalau betul ya, gak apa-apa. All the best dan speedy recovery buat both of you. Ya. Thank you so much. Terima kasih. And kita akan Biar Aci, saya rasa biar Aci. Fighter Indonesia tetap semangat. Pokoknya give all the best ya. Ini saya udah bingung kalau udah main duit nih. Pokoknya give all the best. Mana fighter Indonesia? Suaranya dulu dong. Mana suaranya? Lebih dari itu yang kita dapat nanti teman-teman. Semangat. Lebih dari itu, percaya deh. I just want to keep the situation neutral, okay? Jadi buat kalian semua, thank you. Ini saya rasa udah sekalian saya tutup juga. Thank you for you guys yang udah support dari awal Beyond 1, apalagi dari awal promotion run Beyond Combat Showbiz 6 Indonesia versus Malaysia 2 sampai pada harinya besok. Thank you guys buat kalian semua, para fighter-fighter dan juga semua tim di belakangnya. Tepuk tangan dulu dong. Bahwa besok akan jadi pembuktian bagi kalian semua untuk tim dan juga fighter. Usaha kalian tidak akan sia-sia. Either you win or you learn. Jadi buat kalian semua, thank you guys. Besok kita akan satu langkah lagi untuk bisa jadi hub and hub combat sport di Asia. Seperti biasa, 3 kata keramat, to infinity and beyond. God bless you all. To infinity and beyond. Photo session. Plus photo session. Oke, dengan berakhirnya official press conference ini, maka berakhir pula acara weigh-in session dan press conference Beyond Combat Showbiz 6 Indonesia versus Malaysia 2.
Beyond Combat Showbiz Senam Indonesia versus Malaysia 2, presented by Beyond Combat. This event, live pay-per-view on video. Official nutrition partner Hotu. Official sport apparel partner Airspo.